Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Saptayoka, NPM 1917051043. Ingin sedikit menjelaskan tentang rangkuman materi yang sudah kami pelajari selama mengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi atau KSI ini. Yang pertama itu apa itu keamanan sistem informasi? Menurut Simon atau Gustavus J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality, adalah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang-orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat bisa informasi tersebut. Yang kedua itu integritas atau integrity, adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak sehingga konsistensi, akurasi dan validitas data tersebut masih terjaga. Yang ketiga ketersediaan atau availability. Maksudnya adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user, aplikasi atau sistem yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari keamanan sistem juga dapat diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor accidental atau kecelakaan. Di sini terdapat jenis-jenis hacker. Yang pertama yaitu the white hat hacker, yang memegang teguh standar etika akses sistem komputer, bukan tujuan yang untuk merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Yang kedua ada black hat hacker. Ia jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Hacker jenis ini juga sering disebut sebagai cracker. Yang ketiga ada grey hat hacker, seseorang yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu hacker mungkin ini menjunjung etika hacker, namun di waktu lainnya aktivitas melanggar batas-batas hukum. Yang keempat ada script kiddie hacker, ialah seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Yang kelima yang terakhir itu ada hacktivist hacker. Jenis hacker ini menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Lalu di sini ada hacking phase, fase untuk menghack. Jadi yang pertama itu ada reconnaissance atau rekognosasi, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Diperoleh dengan cara mengidentifikasi target, menemukan IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Selanjutnya melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah yang kelemahan sistemnya target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada gaining access atau merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Selanjutnya di tahap keempat yaitu ada maintaining access. Jika berhasil memasuki sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell atau backdoor ke dalam sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada clearing attack. Setelah mendapatkan akses, masuk ke root system, mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Selanjutnya adalah menghapus jejaknya. Di sistem ini dilakukan untuk menghindari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem tersebut. Selanjutnya ada footprinting. Footprinting juga dikenal sebagai pengintaian, adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem informasi dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat untuk teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Di bawah ini ada beberapa alat
yang saya ketahui dalam melakukan footprinting, yaitu ada Nmap, Wis, NSLOOKUP, ada Dig, ada WhatWeb, ada The Harvester, ada Sublister, ada Poof, dan yang terakhir ada ReconNG. Di sini ada perbedaan dari inner printing dan outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap sesuatu situs di mana Anda akan berada di dalam sebuah jaringan komputer tersebut, atau Anda sudah berada di dalam gedungnya atau menggunakan fasilitas internet secara gratis. Lalu yang kedua ada outer footprinting, adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target, atau Anda berada jauh dari komputer target. Metode dari footprinting. Yang pertama yaitu ada search engine, itu bisa menggunakan Netcraft, PeopleSmart, Google Earth, Yahoo, Bing, dan Sudan. Lalu ada advanced Google hacking, bisa digunakan dengan Google Docs, Exploit DB, Complex Search, Query Strings. Lalu ada social network, yang bisa digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, Google+, dan lain-lain. Lanjutnya ada website footprinting. Website Informer yang bisa digunakan ada website Informer, Spider, HTTrax, website Reaper Copier. Lalu ada email footprinting, yang biasa digunakan adalah Freeviewer, Tracemail, Yesware, dan GetNotify. Whois footprinting bisa dipakai di whois.net, who.is, atau pemilik dilanjutkan pemilik dari domain, nama domainnya. Lalu ada introduction, pengenalan dari Nmap. Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lyon, atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovic. Aplikasi ini digunakan untuk mengeksploitasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi tersebut ada tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya adalah terbuka atau open, difilter atau filtered, tertutup atau close, dan tidak difiltered atau unfiltered. Terbuka berarti bahwa aplikasi mesin target sedang memberikan listening atau koneksi paket pada port tersebut. Yang kedua ada difilter, berarti bahwa sebuah firewall atau filter jaringan lainnya memblocking port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Lalu ada tertutup port, tidak memiliki aplikasi sedang mendengarkan meskipun Anda dapat terbuka kapanpun. Lalu tidak difilter, ketika mereka menanggapi problem Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Open filter dan close filter ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang mendapatkan sebuah port. Pengenalan tentang SQL. Injeksi SQL atau bahasa Inggris adalah SQL injection, adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dan dari karakter-karakter pelolos, bentukan string yang diimbuhkan pada pernyataan SQL atau Structured Query Language atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Lalu ada selanjutnya PDF Crack. PDF Crack adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source atau GPL. Pendukung penanganan keamanan standar atau revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Yang ketiga ada baik daftar kata ataupun kata sandi. Brute forcing didukung pemutasi sederhana atau saat ini hanya mencoba kata sebagai huruf besar saja. Yang keempat itu ada simpan atau muat, pekerjaan yang sedang berjalan saat ini. Lalu yang kelima ada pembanding sederhana. Lalu selanjutnya ada pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi. Pemilik kata sandi penggunanya diketahui. Selanjutnya ada pengenalan dari enskripsi dan deskripsi. Yang pertama ada enskripsi, adalah sebuah proses
penyandian yang mengubah teks asli atau pesan dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak dapat dimengerti atau ciphertext. Deskripsi adalah sebuah proses di pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Di sini terdapat tools pengaman file yang saya beritahu ada PGP tools, ada VeraCrypt, ada Ccrypt dan lain-lain. PGP ada singkatan dari Pretty Good Privacy yang penggunaan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. PGP tool adalah aplikasi open source yang sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menginskripsi atau mendeskripsi file PGP. Lalu selanjutnya ada VeraCrypt, adalah perangkat lunak enskripsi disk open source. Lalu selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke service internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download dan mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini tidak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya ada sejarah FTP. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan Telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect networks, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua, TCP atau IP koneksi ini dibagi menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal. Kemudian mentransferkannya ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP ada dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comment. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Fungsi FTP, server, dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama yaitu melakukan upload ke halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak atau publik. Yang ketiga, ada mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk melampirkan di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Lalu yang terakhir ada mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak lagi fungsi FTP lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan penggunaan pemindah file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini ada contoh dari FTP client, yaitu yang pertama ada FileZilla, merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan ketika mengupload file, tetapi koneksi terputus maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file atau berkas. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler sebelumnya atau FileZilla,
WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah FSTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard, interaktif, public key, dan otoritas keberers. Selain juga terintegrasi dengan Pigeon dan dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya digunakan di Windows saja. Lalu selanjutnya ada GFTP. Apa itu GFTP? GFTP merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka atau open source, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol seperti FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.